Sugihanto, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Berdiri. Siap, ajali. Namaskara kata bersama, namaskara kata mulai. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantam Abiwahemi Swakato Bhagavata Namo Dhammam Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Sabe sata wawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam salam. Ada yang sudah masuk hari ini? Ada Bu, si Rio sakit, katanya 3 hari di rumah sakit. Oh iya, sakit apa? Katanya sih diare Bu. Kalian sudah menjenguk? Sudah Bu, kemarin kami sudah menjenguknya. Oh iya, bagus. Mari kita doakan semoga Rio cepat sembuh dan bisa belajar lagi bersama-sama dengan kita. Sadu. Siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari minggu kemarin? Ya, Dani. Tentang cari bawah dulu. Ya. Yun. Kemarin kita belajar tentang agama Buddha pada zaman Kerajaan Mataram Kuno. Bagus. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang kerajaan Mataram kuno dan peninggalan-peninggalannya. Hari ini kita akan mempelajari kerajaan Buddhis yang ada di Sumatera. Ada yang tahu kerajaan apa? Kerajaan Sriwijaya, Bu. Ya, betul. Kerajaan Sriwijaya. Dan salah satu peninggalannya ada di Jambi, sebuah candi. Ada yang tahu candi apa? Kelvin? Jambi, Bu. Betul, Candi Muara Jambi. Nah, kita sebagai orang Jambi harus tahu dan bangga tentang Candi Muara Jambi. Ibu akan memutar sebuah video klip. Klip ini adalah sebuah lagu yang ada hubungannya dengan materi yang akan kalian pelajari. Tolong perhatikan dengan seksama, khususnya pada lirik lagunya. Digalaku merindukan keluhuran dulu kala, ku tembang
Bu, Ya. dulu kerajaan Sriwijaya begitu besar, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Itu kenapa, Bu? Karena Anica, Bu. Iya, semua hal akan mengalami anicca atau proses tidak halal. Tapi apa penyebabnya? Mungkin karena kedatangan orang asing di Nusantara. Menurut saya kerajaan Sriwijaya itu runtuh karena serangan dari kerajaan lain. Bu, dulu agama Buddha berkembang dengan pesat pada kerajaan Sriwijaya. Kenapa sekarang tidak lagi, Bu? Bu, saya juga pernah mendengar kalau dulunya kerajaan Sriwijaya itu adalah pusat pendidikan agama Buddha untuk para biku. Apakah sekarang masih ada? Baik, Ibu sudah punya 4 rumusan pertanyaan dan itu akan menjadi topik pembahasan kalian hari ini. Nah, sekarang silakan duduk berkelompok untuk mempersiapkan kalian berdiskusi dan mengumpulkan bahan. Oke, Bu. Teman-teman, Ya. sekarang kita harus mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Dan aku mencari dari buku agama Buddha aku. Aku akan mencari dari internet. Aku akan mencarinya di buku perpustakaan. Bagaimana kalau kita tanya aja langsung sama Bante yang di wihara? Iya, hari Minggu kita wawancara dengan Bante aja. Oke, setuju semuanya? Jam 8 kita ngumpul di wihara ya. Teman-teman, bagaimana kalau kita wawancara dengan ahli sejarah di Candi Muara Jambi? Hari Minggu saja kita ke sana, jam 7 kita kumpul. Oke, jam 7 kita kumpul. Hari bisa kan? Bisa? Jangan lupa bawa kameranya loh. Iya. Teman-teman, kita mau cari data tambahannya di mana nih? Bagaimana kalau kita tanya sama Pak Junaidy Nur? Oh iya, benar juga ya. Kan Junaidy Nur itu kan budaya Jambi. Pasti dia tahu tentang kerajaan Sriwijaya. Ya sih, ya udah deh. Kalau gitu kita bikin data pertanyaannya ya. Yang sudah punya data pertanyaan coba dikumpulkan biar aku susun nantinya. Oke, kita bikin dulu aja ya. Teman-teman, kita ke Candi Muara Jambi yuk. Di sana kan banyak benda-benda peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Ya, kita ambil foto-foto untuk memperkaya presentasi kita minggu depan. Nah, kalau begitu aku akan membawa HP untuk membantu dokumentasi kita. Kalau begitu aku yang bawa laptop untuk mengumpulkan data-datanya. Baik, sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Kalian sudah berkelompok dan bersiap-siap mengerjakan tugas untuk minggu depan. Silakan Kelvin pimpin doa. Semua siap berdiri. Anjali. Nama karakata bersama-sama. Nama karakata mulai. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavatam. Selamat pagi Bante. Namo Buddhaya. Bante, apakah Bante bersedia kami wawancarai? Begini Bante, kami ingin tahu bagaimana perkembangan agama Buddha pada zaman kerajaan Sriwijaya. Pada zaman Sriwijaya cukup maju. Negara-negara tetangga juga sudah mencatat tahun kerajaan Sriwijaya di Indonesia. Ada tokoh-tokoh seperti Ibu Dhamapala, Sikya Kirti, dan bisa mencatat dalam catatan rekam fisik, catatan sejarah Tiongkok. Kalau perkembangan agama Buddha di Jambi ini bagaimana menurut Bante? Oh, cukup bagus. Di Percatian Muara Jambi sore diadakan acara hari raya Buddhis Misa Sada, juga ada yang penambahan rumah ibadah. Dan itu pelajaran juga agama Buddha diajarkan di sekolah-sekolah. Terima kasih Bante atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi kami semua. Selamat pagi Bante. Namo Buddhaya.
Namaskara pada Yang Mulia Bante. Namaskara. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang. Tadi saya lihat-lihat Bapak sedang asik keliling-keliling candi, lihat-lihat candi gitu. Nah, sehubung dengan itu Pak, kami ada pertanyaan Pak. Berapa jumlah candi yang ada di Komplek Percandian Muara Jambi Pak? Mengenai jumlah candi di seluruh kawasan ini ada 9 candi. 9 itu yang sudah dipugar atau dalam proses pemugaran. Kemudian selain candi juga ada 1 telaga rajo, yaitu fungsinya untuk persediaan air. Dan selain itu juga ada sekitar 90 menapo. Menapo itu istilah lokal yang untuk menyebut gundukan tanah di sini, tapi di dalamnya ada struktur bata. Nah, candi-candi tersebut antara lain Candi Tinggi, Candi Gumpung, Candi Tinggi 1, Candi Gumpung 1, terus di sana lagi ada Candi Kembar Batu, Candi Astano, Candi Gedong 1, Candi Gedong 2, dan Candi Kedaton. Nah, 2 di antaranya sekarang sudah sedang dalam proses pemugaran, yaitu Candi Gumpung 1 dan Candi Kedaton. Kemudian banyaknya menapo itu tadi, ada sekitar 90-an. Itu ada sebenarnya merupakan bangunan struktur bata kuno yang belum kita buka. Nah, itu secara tidak langsung pasti punya keterkaitan fungsi dengan candinya itu sendiri. Pak, ya. Kami dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Jambi. Ya. Kami ini ada diberi tugas agama Buddha, yaitu tugasnya tentang Kerajaan Sriwijaya. Apakah Bapak bersedia membantu kami? Bagus. Ya, kita pondok dulu ya. Ya, kawan-kawannya juga ya. Kami ini ingin bertanya, yang Kerajaan Sriwijaya itu tepatnya letaknya di mana ya? Ada yang bilang di Kampar kiri, Kampar kanan, ada yang bilang di Musi, ada yang bilang tuh dari Jambi sendiri dari Batanghari. Nah itu, jadi sampai sekarang masih diperdebatkan di mana. Tapi yang bagi saya, bagi kita terutama dari Jambi ini, apapun juga prestasi yang ada, baik di Kedukan Bukit, Kota Kapur, ya, dan lain sebagainya itu di Sumatera Selatan atau di Bangka, dan termasuk juga di Karangbrahi, itu semua menggunakan bahasanya adalah Melayu kuno. Terima kasih Pak atas penjelasannya pagi hari ini. Semoga penjelasan Bapak dapat bermanfaat bagi kami semua. Ya, oke. Baik, apa yang ingin kalian ketahui tentang peninggalan Kerajaan Sriwijaya ini? Nanti kami ingin tahu, apakah benar Kompleks Percandian Muara Jambi ini benar peninggalan Kerajaan Sriwijaya? Benar sekali. Kompleks Percandian Muara Jambi ini merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Lalu Bante, apakah fungsi dari Candi Muara Jambi ini pada masa itu? Ya, fungsi Candi Muara Jambi pada masa itu adalah pusat pembelajaran. Boleh kita katakan Candi Muara Jambi ini pada masa itu merupakan world class university. Artinya tempat pembelajaran di mana beberapa sarjana yang sebelum belajar ke tempat lain, mereka belajar kemari terlebih dahulu. Terima kasih Bante, kami rasa informasi yang kami dapatkan sudah cukup. Baik teman-teman. Iya. Tadi kan kita sudah wawancara dengan Bante. Kalau bagaimana kalau kita masuk datanya ke laptop saja? Boleh. Vin, ini ada catatan wawancara kita dengan Bante tadi. Iya, bantu aku buat PowerPoint ya. Oke. Oh iya Vin, ini foto sama rekaman wawancara kita dengan Bante tadi. Oh bagus, ya sih. Aku masih ke laptop saja.
Buddha. Oh iya Win, tadi kamu nyatet nggak apa yang dibilang oleh Bante tentang kapan tahun itu berkembangnya kerajaan Sriwijaya? Kayaknya ada deh, bentar aku cek dulu. Oke. Ini ya, yang ini. Oh iya Vin, ada tambahan dari Franky tentang gambar ilustrasinya. Oke, ilustrasinya. Teman-teman, kan kita sudah mewawancarai Pak Junadi Tenun. Nah, jadi bagaimana kalau kita kumpuli datanya ke Ivoni? Jadi kita bisa melaporan. Nah ya, mana sih datanya? Kasih ke aku biar laporannya cepat selesai. Patrick, Ivoni lagi susun data. Ayo kita rekap hasil wawancara tadi. Yuk, kita rekap sekalian biar nanti kita langsung kasih ke Ivoni saja. Teman, sekarang aja masukin data hasil wawancara tentang Pak Junadi Tenun tadi untuk melengkapi data-data tentang Sriwijaya kita. Ivoni, ini hasil rekapannya sudah ada ya. Oke, thank you ya. Boni, ini yang memory card-nya. Oh iya, sini masukin. Ren, aku sudah ketemu nih gambarnya di Google. Coba kamu cari di laptop, nanti kamu masukin dalam PowerPoint ya. Oke. Ternyata yang dibilang oleh ahli sejarah sama yang kita temukan sama ya. Sip dah. Hari ini kita akan presentasikan hasil kerja kalian. Masing-masing kelompok dikasih waktu 5 menit dan kelompok lain boleh menanggapi, boleh bertanya atau mengoreksi kalau salah. Baik, kita mulai presentasi. Silakan kelompok Sariputra. Selamat pagi, Sukiwanto Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pagi ini kami akan menayangkan rekaman kunjungan ke Candi Muara Jambi dan rekaman wawancara kami dengan staf Dinas Purbakala untuk menanyakan tentang sejarah kerajaan Sriwijaya. Baik, ini rekaman kami. Ini juga acaranya dan hasilnya. Jadi sampai sekarang kita belum jelas apa desa Sriwijaya, apakah punya bahan baku baku dan di sini ini yang belum jelas masih dalam tahap penelitian. Ya, ini juga. Setelah belajar tentang agama Buddha pada masa kerajaan Sriwijaya, semoga kita menjadi umat Buddha yang lebih baik, lebih semangat mempraktikkan ajaran Buddha, dan kita lebih peduli dan menjaga dengan baik benda-benda peninggalan agama Buddha sebagai tanda terima kasih kita kepada para leluhur yang telah berjasa terhadap perkembangan agama Buddha, khususnya di Indonesia.